Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap setiap kita dalam keadaan baik dan sehat. Saya juga mengajak setiap kita untuk lebih disiplin agar persebaran virus corona tidak semakin meluas. Terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan menjaga kesehatan tubuh kita selalu. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini semakin meluas dan telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Hampir semua pihak ikut merasakan dampaknya. Seperti contoh, perubahan pembelajaran sekolah dengan metode jarak jauh atau dikenal dengan istilah home learning. Cara kita bekerja juga berubah. Ada yang bekerja dari rumah, ada juga yang menggunakan pembagian shift jam kerja atau jadwal kerja. Sebagai makhluk sosial yang hidup di lingkungan masyarakat juga ikut mengalami dampak dari pandemi ini. Cara kita hidup pun mengalami perubahan. Contohnya, kita wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Termasuk dengan ibadah yang dijalankan di gereja. Ibadah-ibadah di gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Artinya, Tuhan juga memerintahkan umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati, mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan angka persebaran COVID-19, yaitu social distancing. Dalam hal ini adalah menghindari jumlah pertemuan dan jemaat yang hadir dalam suatu ibadah. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, termasuk orang-orang Kristen. Semakin banyak orang yang hadir dalam suatu pertemuan, semakin besar resiko persebaran itu terjadi. Semakin banyak jumlah orang yang akan terinfeksi, sehingga semakin banyak juga jumlah korban jiwa. Rumah sakit dan para tenaga medis yang adalah gugus terdepan dalam pandemi ini akan kewalahan dalam membantu dan menangani pasien. Ini bukan permasalahan ketakutan atau kelemahan iman kita, tetapi ini berbicara tentang kepedulian kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, gereja ikut andil membantu pemerintah dalam menekan angka persebaran COVID-19 ini dengan mengubah ibadah offline menjadi ibadah online. Sekarang, bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu berkenan di mata Tuhan? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online itu benar untuk kita lakukan? Jawabannya, Tuhan pasti menyertai ibadah online. Ibadah online adalah ibadah yang boleh kita lakukan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, gereja adalah semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, gereja adalah orang, bukan bangunan. Gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja yang sesungguhnya. Apakah Tuhan hadir di dalam ibadah online? Jawabannya tentu saja iya. Dalam Matius 18 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi, di mana ada umat Tuhan berkumpul, di situ Tuhan pasti hadir dan Tuhan pasti menyertai ibadah kita. Jadi, persekutuan kita bukan dilihat dari lokasi atau tempat kita berkumpul, melainkan dari hati atau ketaatan kita.
Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan waktu beribadah offline. Tentu saja sahabat Gembala Kristus, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, datang dan pakai iman kita ketika kita datang kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah adalah tentang Allah, ibadah adalah bagi Allah. Jadi, Allah menghendaki kita menyembah Dia, karena Dia satu-satunya yang pantas disembah. Seperti yang kita ketahui, tujuan ibadah adalah memuliakan Allah. Ibadah online adalah cara kita melakukan ibadah di tengah pandemi saat ini. Yang terpenting dari ibadah adalah makna dari ibadah. Ibadah bukan sekedar mendengarkan pengkhotbah atau menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi suatu pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Cara ibadah hari ini bisa berbeda dengan cara ibadah sebelum atau yang akan datang, tetapi makna tujuan ibadah tidak pernah boleh berubah. Mari, sahabat Gembala Kristus, jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan pasti menyertai kita semua. Shalom. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.